Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Istrima, Studia Pratnyaswari Pemayun, nomor absen 2 dari kelas 10 MIPA 6. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu fisika, yang dimana di dalamnya berisi pengertian fisika, ciri-ciri fisika, cabang-cabang fisika, dan juga metode ilmiah dari fisika. Sebelum saya menjelaskan pengertian, ciri, cabang, dan juga metode dari fisika, nah, fisika itu apa sih? Fisika berasal dari kata fisikos, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti alam. Dimana fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Fisika juga merupakan cabang sains yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan materi, energi, serta interaksi antara keduanya. Jika menurut Sir Wyatt, fisika adalah ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu lainnya, seperti astronomi, biologi, kimia, dan juga geologi. Selanjutnya, ada juga cabang-cabang dari fisika. Cabang-cabang fisika ini sangatlah banyak. Yang pertama itu ada mekanika, di mana mekanika merupakan satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Nah, di mana mekanika ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kinematika dan juga dinamika. Kinematika ini dimana membahas suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki penyebab suatu objek dapat bergerak. Nah, kalau dinamika itu mempelajari suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki apa penyebab. Yang kedua, itu ada fisika kuantum, di mana kuantum ini berasal dari kata kuanta yang berarti paket-paket energi. Nah, jika fisika kuantum merupakan cabang dari fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Yang ketiga, itu ada mekanika fluida, di mana mekanika fluida ini mempelajari tentang fluida. Jadi ilmu fisika yang mempelajari fluida, di mana fluida ini juga dapat berupa cairan atau gas. Nah, yang keempat itu ada elektronika, di mana elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arusnya yang lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, dan juga semikonduktor. Yang kelima, itu ada teknik elektro atau teknik listrik, atau yang bisa juga disebut dengan electrical engineering. Nah, itu merupakan salah satu bidang ilmu teknik mengenai arus listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, itu ada elektrostatis, yang dimana merupakan ilmu fisika yang mempelajari mengenai listrik statis. Yang ketujuh itu ada elektrodinamika, di mana ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Yang kedelapan itu ada bioelektromagnetik, yang dimana mempelajari fenomena listrik, magnet, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Yang kesembilan itu ada termodinamika, di mana termodinamika itu merupakan kajian tentang energi atau panas yang berpindah. Setelah itu ada fisika inti, di mana fisika inti merupakan ilmu fisika yang mempelajari bagian dari atom. Yang ke-11 itu ada fisika gelombang, di mana cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang. Yang ke-12 itu ada optik geometris, yang dimana merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya. Lalu yang ke-13 itu ada kosmologi atau astronomi, di mana mempelajari tentang ilmu perbintangan dan benda-benda angkasa. Yang ke-14 itu ada ekonomi fisika, yaitu ilmu fisika di bidang ekonomi. Yang ke-15 yang terakhir ada fisika komputasi. Ini itu gabungan antara fisika, sains komputer, dan juga matematika terapan. Itulah tadi 15 cabang-cabang fisika yang saya ketahui.
Fisika juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu objek kajiannya merupakan bahan konkret yang bersifat nyata. Jadi dia itu memang benar-benar ada. Yang kedua itu pengamatan dan percobaannya dilakukan secara sengaja dan juga berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ini itu memang sudah pernah dilakukan berdasarkan pengalaman yang sudah kita miliki, dan juga memang sengaja untuk dilakukan, kegiatannya memang sengaja untuk dilakukan untuk pengamatan kita. Nah, yang ketiga itu bersifat objektif, di mana bersifat objektif itu maksudnya tidak memihak, jadi sifatnya netral, tidak ada di pihak A atau tidak ada di pihak B, jadi dia netral, dan juga sifatnya nyata, seperti yang saya sebutkan pada poin 1 tadi. Yang keempat itu bersifat sistematis, di mana bersifat sistematis itu maksudnya dia terstruktur. Yang kelima itu menggunakan cara berpikir logis dan juga konsisten. Jadi kita pada saat melakukan pengamatan itu atau percobaan itu, kita harus berpikir secara logis dan juga konsisten dalam melakukan percobaan-percobaannya. Dan yang terakhir itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan juga ada prosedur. Selanjutnya ada metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab masalah. Langkah-langkahnya ini dilakukan biasanya secara sistematis. Adapun tahapan-tahapannya ada 7. Yang pertama itu identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Nah, biasanya dilakukan dengan mencari atau memilih yang akan diteliti. Masalahnya itu biasanya dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang sengaja maupun tidak disengaja, dengan membaca penelitian sebelumnya atau melakukan studi pusaka dari berbagai referensi. Nah, makin banyak referensi yang dibaca, maka makin mudah juga kita dapat menemukan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan ilmiah ini juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan di lapangan secara langsung. Yang kedua, itu ada perumusan masalah. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan, yang akan dibahas. Nah, perumusan masalah ini biasanya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Setelah merumuskan masalah, selanjutnya adalah menentukan tujuan dari penelitian, supaya penelitiannya itu lebih terarah dan memperoleh hasil yang optimal. Apabila masalah yang dihadapi misalnya cukup luas ruang lingkupnya, permasalahan itu dapat dipersempit dengan hanya merumuskan tujuannya saja. Nah, yang ketiga itu ada pengumpulan informasi, di mana bertujuan untuk memperoleh informasi dan juga pengetahuan baik berupa teori, konsep maupun hasil penelitian yang masalahnya itu sesuai dengan masalah yang sudah diteliti. Yang keempat itu ada pengajuan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang sudah kita ajukan. Hipotesis ini biasanya bersifat teoritis sehingga harus diuji dulu kebenarannya. Selanjutnya yang kelima itu melakukan eksperimen. Jadi kan hipotesis yang tadi itu sudah kita ajukan nih. Setelah itu harus diuji dulu kebenarannya. Nah, dengan melakukan eksperimen pada saat kita menguji itu. Nah, dengan kita pada saat melakukan eksperimen itu perlu melakukan variabel. Nah, variabel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada variabel bebas, di mana variabel bebas itu berarti variabel yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan praktikan, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Variabel ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap besaran lainnya. Yang kedua itu ada variabel terikat, di mana variabel terikat itu merupakan
variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel bebas. Jadi variabel ini tuh diukur dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Yang ketiga itu ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini berarti variabel yang nilainya dijaga konstannya supaya dia itu nggak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, variabel ini bisa memberikan jaminan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel terikat hanya disebabkan oleh variabel bebas. Yang keenam, ada analisis data. Datanya itu diperoleh dari hasil eksperimen, dari eksperimen yang sudah kita buat tadi. Nah, datanya itu ada dua. Ada data kuantitatif dan juga kualitatif. Data kuantitatif, di mana data yang disajikan dalam bentuk angka, bisa berupa grafik, tabel, maupun diagram. Sedangkan data kualitatif itu merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskripsi. Dan yang terakhir, itu ada kesimpulan, di mana terdapat dua kemungkinan di kesimpulan ini. Jadi ada kemungkinan hipotesis akan diterima atau hipotesis akan ditolak. Nah, sekian video penjelasan mengenai hakikat ilmu fisika dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup video ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.